Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita persiapkan hati untuk ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya, memuji, mendengar firman-Nya, dan sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berikan salam kanan kiri kita, salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan menyertai kita. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai kita ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom jemaat Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Bulan ini adalah temanya keluarga yang mengasihi Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang selaras dengan hati Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari uji setiap kami Tuhan, dan mencoba setiap kami Tuhan. Dan Tuhan temukan akan hati kami yang selaras dengan hati-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Mari katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
pujian, hormat, kemuliaan dari setiap kami orang yang ditebus, umat yang Tuhan tebus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang hatinya selaras dengan hati Tuhan, yang hatinya senantiasa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ini semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nah sebentar Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tolong biar Tuhan yang memberikan berkat atas ibadah pagi hari ini. Kira Tuhan yang akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Biar kita jadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, harus sungguh Engkau bersamaku. Katakan ini Bapak Ibu, katakan beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Kami tak akan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, dalam kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan tanganmu melindungiku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, Kau sungguh Engkau bersama. Tuhan bersama kita senantiasa. Amin. Beribu rebah di diri, berlaksa di sisi kananku. Kau janji-Mu, Engkau bersama. Boleh angkat tangan yang tidak goyah di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, kemampuanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan janganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Meskipun musuh di depan, biarkan ini jadi pujian kita. Amin. Kau sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Sekali lagi boleh angkat tangan. Takkan pernah
Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini selalu indah, selalu seperti yang kita mau. Tetapi percayalah, yang namanya pelangi itu muncul kalau ada badai, kalau ada hujan. Amin. Jadi tunggu, sama seperti Mazmur berkata, kecap dan lihat. Suruh ngecap dulu, baru lihat kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari betul-betul sungguh-sungguh untuk mengatakan bahwa Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Meski langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi, kami meyakini Tuhan, sekalipun mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang membuat kami menangis, membuat kami menderita, tapi pelangi-Mu akan muncul Tuhan. Pelangi-Mu akan muncul Tuhan, tepat waktu Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaan telah menanti harta yang tak dan abadi. Saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Jalan hidupku tak selalu jemaat Tuhan tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata meskipun langit tidak kelihatan, tapi matahari itu ada. Bapak Ibu katakan,
seperti berlari sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah berhenti. Harta yang tak bernilai dan abadi, di balik dukaku telah berhenti. Harta yang tak bernilai dan abadi, di balik dukaku telah berhenti. Harta yang tak bernilai dan abadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di balik setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau menjanjikan kelepasan yang baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di sorga, kiranya kami selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami. Berbicaralah Engkau, sampaikanlah isi hati dan maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan berikan kami hati seorang murid yang tidak saja mau menerima, mendengar, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati dan kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui, tema kita untuk bulan ini adalah mengenai keluarga. Oleh sebab itu, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara mengenai keluarga dengan tema rumah tangga Kristen yang kokoh. Mari kita buka firman Tuhan dan kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 bagian yang pertama. Saya akan membacakan Mazmur 127 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya ulangi lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebutan lain yang biasa kita gunakan untuk menyebut keluarga adalah rumah tangga. Sebutan atau istilah lain yang kita pakai untuk menyebut keluarga biasanya adalah rumah tangga. Nah, kalau kita mencari di Alkitab kita, dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, kata atau istilah keluarga atau rumah tangga maksud saya, kita akan menemukan 5 ayat di sana. 2 ayat dalam Perjanjian Lama dan 3 ayat di dalam Perjanjian Baru. Seingat saya kemarin pendeta tamu yang menyampaikan firman Tuhan menyampaikan bahwa dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata rumah dari bahasa Yunani oikia itu tidak saja berarti rumah secara building, secara bangunannya, tapi juga berbicara mengenai home, family atau keluarga. Nah, kata rumah yang di dalam ayat yang saya baca tadi itu dalam bahasa Ibrani dari kata bait, itu memang tidak saja menunjuk, sama saja pengertiannya, tidak saja menunjuk kepada rumah secara bangunan fisik,
tapi juga menyebut atau mengindikasikan kepada home atau keluarga atau orang-orang yang ada di dalamnya. Alkitab seringkali menggunakan bahasa atau ungkapan-ungkapan benda, tapi sebetulnya maksudnya adalah orang. Misalnya begini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini bukan bumi, bukan earth ya, bukan tanah yang kita pijak, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam bahasa Alkitab seringkali kita temukan begitu, menggunakan kata-kata benda, tapi yang dimaksud adalah orang sebenarnya. Tadi saya sudah katakan ketika Yohanes 13 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi bukan bumi fisiknya, bukan bumi yang bulat itu, bukan bumi sebagai planet, bukan dunia sebagai planet, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, kata bait juga atau yang diterjemahkan rumah dalam bahasa Indonesia itu juga tidak saja menunjuk kepada rumah secara fisik, tetapi adalah orang yang di dalamnya, atau rumah tangga yang mendiami rumah itu. Nah, di dalam Perjanjian Lama kalau kita melihat bahwa kata rumah tangga itu muncul 2 kali dalam kitab Keluaran. Kedua hal itu atau kedua ayat itu ada hubungan erat dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat yang berbicara mengenai rumah tangga dalam Perjanjian Lama itu ada hubungan dengan bagaimana rumah tangga itu membawa korban kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa dalam Perjanjian Lama umat Tuhan itu kalau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus melakukan atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka harus membawa korban dalam bentuk binatang biasanya, sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Yang kaya tentu bawa yang mahal, bawa kambing, domba. Kemudian yang ekonominya pas-pasan mereka bawa burung tekukur atau merpati dan sebagainya. Intinya ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka harus bawa sesuatu. Dan korban yang dibawa itu pun juga tidak sembarangan. Ada juga syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi. Kalau kita lihat hal ini bukan kenapa Tuhan meminta umatnya dalam beribadah kepadanya. Karena bicara persembahan berarti bicara ibadah. Tuhan meminta sesuatu yang spesifik. Tidak bermaksud bahwa Tuhan mempersulit umatnya. Ketoke kalau mau datang ke Tuhan kok itu rumit sekali. Harus memenuhi segala macam persyaratan. Tidak sekedar datang saja. Maka dalam Perjanjian Lama kita menemukan istilah bahwa datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, tapi harus membawa sesuatu. Ini sekali lagi bukan untuk mempersulit umat Tuhan, tidak. Tetapi sekaligus sebenarnya untuk menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa dalam beribadah kepada Tuhan, umatnya itu harus serius. Umatnya itu harus sungguh-sungguh. Nah, dalam kaitan ibadah inilah kata rumah tangga itu kita temukan. Menjadi rumah tangga Kristen yang kokoh, yang kuat, saya rasa itu menjadi dambaan setiap orang. Saya percaya setiap kita pasti ingin rumah tangganya, keluarganya itu kuat kokoh, berdiri seumur hidup kita. Bahkan ketika kita menikah, kita berjanji sampai maut memisahkan. Tidak ada orang yang saya tahu yang menginginkan keluarganya berhenti di tengah jalan. Dan kalau Tuhan mengaruniakan anak-anak dalam keluarga, ingin rumah tangganya itu baik-baik saja. Anak-anak itu dididik dengan baik dan mereka bertumbuh dengan baik menjadi orang-orang yang juga mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kita pasti merindukan seperti itu. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membuat sesuatu itu menjadi kokoh, menjadi kuat, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Bagaimana seorang olahragawan misalnya, seorang petinju. Kalau kita Bapak Ibu yang pernah menonton pertandingan tinju, bagaimana seorang
petinju itu dia bukan saja dilatih bagaimana dia harus memukul dengan baik, tapi juga harus membuat tubuhnya itu kuat untuk dipukul-pukul. Dia tidak saja dilatih bagaimana mempunyai kekuatan dalam menjatuhkan lawan, tangannya kuat, tapi kepalanya, tubuhnya sudah pasti itu akan kena pukulan lawan. Maka dalam berlatih dia harus melatih dirinya supaya mampu dan kuat menahan serangan lawan. Bagaimana supaya tubuhnya kuat, sanggup menghadapi semua itu? Ya tadi, dia harus berlatih membuat dirinya dipukul-pukul. Bukan saja tinjunya yang kuat, tapi juga badannya juga dilatih, dipukul-pukul supaya mampu menghadapi serangan lawan. Untuk apa punya kekuatan yang hebat? Bisa menjatuhkan lawan, tapi sekali lawan lolos serangannya kepada kita, kepada petinju itu, dia juga bisa kalah. Dan kita tahu bahwa dalam olahraga seperti itu tidak mungkin, meskipun petinjunya itu jago sekali, tidak mungkin dia hanya memukul terus 1-2 kali, dia pasti juga kena pukulan kepada dirinya. Nah, bagaimana kalau dia tidak kuat? Bagaimana kalau dia tidak terlatih? Pukulan yang mengenai dirinya bisa saja menjatuhkan dia. Oleh sebab itu, untuk menjadikan sesuatu yang kuat dan kokoh, sekali lagi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak sekedar diniatkan lalu tiba-tiba jadi, enggak. Tapi butuh sesuatu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah, bolehlah saya bilang, sebuah cara atau sarana bagaimana kita bisa membangun keluarga Kristen yang kokoh. Paling tidak ada 2 pilar, sama seperti manusia punya 2 kaki supaya bisa berdiri dengan baik. Ada 2 kaki, 2 pilar, 2 kekuatan yang saling menopang dan memperlengkapi supaya kita bisa berdiri dengan baik. Tadi yang pertama saya sudah sebutkan bahwa di dalam perjanjian lama, kata-kata rumah tangga itu selalu berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan. Umat dalam perjanjian lama tahu persis bahwa keberuntungan mereka, keamanan mereka, baik secara personal maupun keluarga, itu sangat ditentukan dengan ibadah mereka kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa kalau mereka hidup baik-baik, melakukan firman Tuhan, melakukan ibadahnya dengan baik, pokoknya mereka turut dan taat kepada Tuhan, maka mereka berhasil. Memang kita kalau berhasil ya tentu harus berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalau umatnya tidak dengar-dengaran, maka upaya yang mereka lakukan, jerih lelah yang mereka keluarkan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya mereka panen, mereka bercocok tanam. Ketika mereka sudah saatnya panen, tiba-tiba hama datang. Atau mereka diserang oleh musuh. Sehingga semua jerih lelah mereka, upaya mereka tidak nikmati. Bukan karena mereka tidak dinikmati itu bukan karena mereka kurang berusaha, bukan. Tetapi ada sesuatu yang lain yang merusak apa yang harusnya mereka terima. Dan itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umatnya kalau mereka tidak hidup beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya simpel saja umat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga mereka, kalau mau diberkati oleh Tuhan, kalau mau aman, cuma satu syaratnya, beribadah dengan benar kepada Tuhan. Ketika mereka tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka dipalingkan perhatian bahkan ibadah mereka kepada bukan Tuhan yang sebenarnya, maka apa? Tuhan kirim. Apa yang terjadi bagi umatnya? Panen gagal karena hama. Negara mereka diserang musuh, pasti merusak semua hasil mereka, perkebunan mereka, merampas harta benda mereka, membakar rumahnya, kota mereka dan sebagainya. Sehingga semua jerilah mereka tidak nikmati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita, keluarga kita mau kuat,
Karena saya tahu untuk keluarga kuat tentu dibutuhkan dukungan-dukungan yang baik. Cukup sandang dan pangan dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa rahasianya satu tadi, hidup beribadah kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau keluarga itu, kalau rumah tangga itu hidup beribadah kepada Tuhan, maka dua hal yang akan terjadi. Dia diberkati, mereka diberkati oleh Tuhan, dan keamanan menjadi bagian kehidupan mereka. Pernahkah saudara punya pengalaman begini? Sudah kerja capek-capek, sudah kerja dengan benar, hasilnya sebetulnya tidak berkurang karena sebanding dengan apa yang saudara upayakan. Tapi tiba-tiba dalam kehidupan itu terjadi masalah yang tidak kita duga. Tiba-tiba saudara kecelakaan atau keserempet mobil atau apa, atau tiba-tiba anak sakit dengan sehingga saudara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Pokoknya dalam kurun waktu tertentu itu saudara harus mengeluarkan banyak biaya, banyak uang, sehingga apa yang diperoleh tidak bisa dinikmati. Memang yang kita peroleh kita dapat karena kita bekerja, kita berusaha, kita mendapatkan apa yang kita harus menjadi milik kita. Tapi apa yang kita dapatkan itu tidak bisa kita nikmati. Sama seperti umat dalam perjanjian lama, mereka bekerja sekuat tenaga, membanting tulang di kebun mereka, di peternakan mereka. Mereka dari pagi sampai malam bekerja keras. Tapi ketika mereka sudah harusnya manen, tiba-tiba hama datang, tiba-tiba musuh menyerang, sehingga sesuatu yang harusnya mereka nikmati, jernih lelah mereka nikmati, mereka tidak nikmati. Itu terjadi karena apa? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, salah satu sebabnya adalah karena umatnya tidak beribadah kepada Tuhan. Bagi kita sebagai umat Tuhan, sebetulnya berkat bagi kita tidak ditentukan saja seberapa kuat kita mencari nafkah. Memang harus kuat, harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak ditentukan itu saja. Ada faktor lain yang sangat krusial dan sangat penting, yaitu tadi itu, hidup beribadah kepada Tuhan. Maka sekali lagi saya percaya, kalau rumah tangga itu beribadah kepada Tuhan, maka apa yang menghambat berkat Tuhan dan keamanan menjadi bagian kita? Rumah tangga tentu tidak sendirian, ada sekelompok orang yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat rumah tangga itu kan seperti vertikal dan horizontal, seperti salib begitu. Ada orang tua di atas kita, katakanlah begitu, ada anak-anak di bawah, kiri kanan ada suami istri, ada juga keluarga-keluarga yang lain. Dan agak berbeda rumah tangga Asia itu dengan Barat, Eropa. Bagi orang Barat, karena sangat individual, seringkali rumah tangga itu ya, keluarga itu ya hanya keluarga inti, orang suami, istri, anak. Bagi kita orang Asia itu yang disebut keluarga itu tidak saja keluarga inti, tapi ada orang-orang di sekitar kita. Dari mana kita tahu itu? Dalam setiap kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu, misalnya pernikahan, kan tidak saja dibicarakan di keluarga inti saja. Kita juga melibatkan orang tua kita, melibatkan saudara-saudara kita. Ketika ada anggota keluarga mau menikah, anak mau menikah misalnya, kan tidak saja itu pembicaraan di keluarga inti hanya suami dan istri saja, tidak saja, tapi juga melibatkan orang lain. Apalagi bagi suku-suku tertentu, itu keluarga besar itu terlibat. Bahkan seringkali ada orang-orang yang bukan keluarga inti yang punya peranan dalam menentukan sesuatu dalam keluarga. Nah, sehingga agak berbeda dengan kalau kita bicara keluarga Barat itu. Mereka sangat individual, tapi bagi kita. Tapi intinya begini, di dalam sebuah keluarga ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Maka kalau suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh orang yang tinggal di rumah itu, mereka beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan,
melakukan firman Tuhan, bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, maka hasilnya adalah mereka menikmati hasilnya. Ekonominya kuat, dan kita tahu keluarga yang kokoh pasti juga ekonominya bagus. Tidak sekali dua kali mungkin kita mendengar atau mengetahui ada rumah tangga yang kemudian berantakan atau bermasalah karena faktor ekonomi. Dan Alkitab menjamin bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau suami, istri, anak-anak dan seluruh keluarga itu beribadah kepada Tuhan, maka ibadah mereka kepada Tuhan menjadi tiang, pilar yang menopang kehidupan rumah tangga mereka. Kuat, diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, pilar yang kedua, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru dalam ayat 3 ayat yang saya sebutkan tadi, itu adalah Injil Matius, Markus dan Lukas. Kata rumah tangga itu ada hubungannya dengan persatuan. Dalam ayat Yesus berkata bahwa kalau sebuah rumah tangga atau kerajaan itu terpecah-pecah, mereka tidak bisa kuat untuk bersatu. Kata rumah tangga dalam Perjanjian Baru itu dihubungkan dengan persatuan, tidak terpecah-pecah. Persatuan di sini bukan kalau kata persatuan ini kita sering menggunakan istilah rukun begitu. Persatuan erat hubungannya dengan kerukunan. Nah, rukun di sini bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat. Rukun di sini bukan berarti seperti seperti sudah setting poinnya sama persis seragam begitu, enggak juga. Rukun di sini adalah bahwa di tengah-tengah perbedaan yang ada, mereka selalu menemukan solusi sependapat. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, mereka selalu menemukan kata sepakat. Itu rukun namanya. Rukun itu bukan berarti tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan tajam, tidak ada perdebatan. Oh enggak. Yang namanya perbedaan itu pasti terjadi dalam setiap segi kehidupan manusia, termasuk dalam keluarga. Cara mendidik anak saya itu beda-beda caranya. Cara mengelola keuangan dalam rumah tangga juga setahu saya beda-beda. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu ada solusi. Sehingga perbedaan itu tidak membuat kekacauan, perpecahan, tapi justru merukunkan. Di keluarga saya misalnya, saya dengan Bu Delima itu punya prinsip begini. Kalau mau beli sesuatu, misalnya Bu Delima mau beli kembang atau mau beli apa begitu, kita kan kadang-kadang begini, mau beli sesuatu ya, tanya, boleh enggak? Dan saya kalau ditanya misalnya, Pi, ini kembang ini bagus apa enggak? Saya kan tidak terlalu hobi, saya enggak ngerti kembang bagus itu seperti apa. Enggak paham saya. Nah, saya cuma bilang ya beli saja. Sehingga pokoknya kalau ada uangnya, ada duitnya, jangan mengambil dari belanja maksud saya. Ada uang lebih, ada berkat lebih, silakan beli saja. Kalau tunggu nanti saya bilang itu bagus apa tidak, saya jadi bingung bagus. Karena menurut saya itu bagus semua begitu maksudnya. Membedakan yang jelek dengan tidak, ya kecuali layu lah. Agak sulit buat saya. Kalau nanti saya katakan, ya kalau tunggu nanti apa? Saya suka, ya saya terus terang tidak terlalu hobi berkembang, bercocok tanam kembang maksud saya. Bu Delima yang hobi begitu. Sehingga saudara kalau datang ke rumah saya bilang ini jangan sampai rumah saya lama-lama jadi hutan begitu ya. Banyak maksudnya, senang memang hobinya. Nah saya tidak hobi begitu. Tapi saya tidak melarang, silakan. Kalau memang ada berkat, silakan. Jangan tunggu saya setuju, saya oke. No, kalau nanti tunggu saya setuju, saya oke. Sampai kapanpun saya enggak terlalu konsen di situ, enggak ngerti bidang itu. Sebaliknya juga demikian. Kalau saya mau beli sesuatu, kalau berkatnya ada, karena sesuatu yang saya mau beli belum tentu dia mengerti.
Maka kami punya solusi tadi itu. Di tengah-tengah perbedaan, pokoknya kalau ada berkat, asal jangan mengambil dari belanja sehari-hari. Ada berkat lebih, kalau mau beli sesuatu ya monggo. Jangan tunggu setuju. Kalau dia mengerti, karena saya pernah teman saya bercerita begini. Satu waktu dia merasa gelo, merasa susah sekali. Satu waktu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, katakanlah begitu. Dia tergerak, dia ada berkat lebih, dia mau membantu temannya hamba Tuhan ini yang lagi kesulitan begitu. Sebetulnya teman, mungkin bukan teman dekat, orang yang dia kenal, tapi dia cukup kenal dengan baik. Dia tahu persis dia sedang kesulitan, dan dia punya berkat lebih untuk membantu temannya. Padahal temannya semua tidak minta, cuma dia tahu dia sedang kesulitan keuangan tertentu. Lalu dia ngomong ke istrinya, gimana kita, ini ada berkat lebih, gimana kalau kita bantu teman hamba Tuhan. Nah, entah kenapa saya nggak tahu cerita persisnya, istrinya tidak setuju, keberatan. Ya enggak jadi nolong lah istilahnya. Tapi dia merasa berdosa sekali, merasa sangat berdosa. Kenapa? Karena dia tahu persis temannya itu betul-betul orang ini sangat membutuhkan, dan dia bisa memberikan, dan dia merasa dia digerakkan Tuhan untuk memberikan orang itu. Toh tidak mengganggu dari keuangan keluarga. Berkat yang dia punya pun juga pada waktu itu belum diposkan untuk belanja tertentu. Kenapa tidak diberkati kepada orang itu? Dan kebetulan sangat membutuhkan. Hanya karena kebetulan istrinya tidak setuju, maka dia tidak berikan. Nah, maksudnya gini, kalau semua kita dalam rumah tangga contohnya mau beli sesuatu itu harus setuju suami istri, saya jamin saudara akan berantem terus itu. Karena tidak mungkin, kita itu punya berbeda. Dari latar belakang budaya yang berbeda, dari hobi yang berbeda, dari selera atau sesuatu itu berbeda. Maka di tengah-tengah perbedaan itu harus ada solusi. Ya kalau selalu sepakat ya puji Tuhan, tapi saya percaya tidak akan mungkin selalu sepakat. Mesti seringkali persoalan dalam keluarga itu terjadi sebetulnya karena hal-hal yang sepele sebetulnya, yang tidak dicarikan solusinya. Harus ada solusi bersama. Ya sudah, kalau punya berkat silakan beli saja. Nah, kalau kurang malah tak tambahin. Kalau tunggu setuju dulu, sepakat dulu. Ya kalau dia punya perhatian di situ, kalau dia punya minat di situ, kalau dia punya keahlian di situ, kalau enggak bagaimana? Sementara yang pihak itu dia sangat membutuhkan, sangat menginginkan misalnya, dan tidak mengganggu keuangan keluarga. Misalnya dalam soal membeli sesuatu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, rukun di sini bukan berarti tidak ada perbedaan. Persatuan di sini bukan berarti tidak perbedaan. Justru di tengah-tengah perbedaan yang ada, mereka bisa menemukan solusinya, kesepakatan, ya, untuk bisa rukun tadi itu. Dan Bapak Ibu tentu tahu kan, ayat mengatakan apabila saudara diam dengan rukun, maka dalam kitab Mazmur 133 itu, maka Tuhan mencurahkan berkat. Maka pilar yang kedua yang menopang kekokohan dalam rumah tangga kita adalah kerukunan, adalah persatuan. Saya percaya setiap rumah tangga itu pasti ada perbedaan-perbedaan terjadi, bahkan mungkin perbedaan-perbedaan yang tajam. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara menikah 10-20 tahun itu tidak terjadi perbedaan-perbedaan, tidak terjadi perselisihan, perbedaan tertentu dalam mengambil keputusan atau kebersamaan, pasti ada. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu, di tengah-tengah hal yang tidak sama itu, cari solusinya, pasti ada. Bagaimana caranya Pak? Ya minta hikmat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kalau kamu kekurangan hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Masalah saya dengan masalah Bapak Ibu Saudara kan berbeda.
Apa yang saya hadapi mungkin berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, dan juga sebaliknya demikian. Dan di tengah-tengah perbedaan masalah itu, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kalau kita minta saja kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana merukunkan perbedaan yang terjadi di dalam rumah tangga saya untuk satu hal ini misalnya. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Jangan tanya kepada saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, karena Dia janji sendiri, kalau kamu kekurangan hikmat, minta hikmat itu. Tuhan pasti akan memberikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dua hal ini, rumah tangga Kristen yang kokoh, yang menjadi dambaan kita. Pertama adalah rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, rumah tangga yang rukun. Kekokohan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi dibutuhkan upaya dari kita. Kalau kita mau rumah tangga kita kokoh dan kuat, sehingga ketika ada serangan apapun datang dalam kehidupan kita, saya percaya sesuatu itu kalau dia kokoh, sama seperti pohon kalau tertanam dengan baik, akarnya luar biasa, atau pondasi bangunan ini dibuat pondasi dengan baik, dengan kuat, maka ketika hujan, angin, badai, karena setiap keluarga itu pasti akan, setiap rumah tangga itu pasti akan mengalami masalah-masalah dalam keluarga. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah-masalah yang lain. Sebetulnya pergumulan hidup orang percaya dengan orang tidak percaya kan sama. Rumah tangga Kristen dengan rumah tangga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pergumulan hidupnya kan sama, tidak ada bedanya. Tantangan yang dihadapi kan sama. Orang beriman dengan orang tidak beriman, pergulatan hidupnya sama saja, tidak ada bedanya. Yang membuat berbeda adalah bagaimana mereka melaluinya itu. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, mari bangun rumah tangga, keluarga, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan. Selalu cari Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri dan anak-anak, cari Tuhan. Karena kekuatan rumah tangga kita, salah satu pilarnya adalah keluarga atau rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam pergumulan kehidupan yang sudah pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan tertentu, tapi pastikan perbedaan-perbedaan itu tidak memecah kita, tapi justru merukunkan kita. Selalu ada solusi yang Tuhan berikan di setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tidak ada rumah tangga Kristen yang tidak memiliki perbedaan-perbedaan dalam keluarganya mereka. Pasti ada. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu, Tuhan sudah menyediakan solusi. Minta kepada Tuhan. Dan kalau keluarga-keluarga Kristen itu kuat, kokoh, maka gereja juga pasti kuat. Bukankah rumah tangga adalah gereja mini di dalam kehidupan Kristen? Adalah unit terkecil di dalam kehidupan Kristen. Sehingga kalau keluarga-keluarga Kristen itu kuat dan kokoh, maka gereja akan bertumbuh dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita naikkan pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa yang merindukan air, kita pun merindukan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bawa kehidupanmu kepada Tuhan, sehingga rumah tangga Kristen yang kokoh itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Sekali lagi seperti rusa rindu sungai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Yesus, Yesus. Katakan Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Sekali lagi Yesus, Yesus. Oh Yesus. Nanti Bu Yani akan berdoa. Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami.
Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi ini, kami mau terus menghadirkan Engkau Yesus di dalam setiap rumah tangga kami. Dan kami mau membangun rumah tangga kami di dalam dasar kebenaran akan firman Tuhan. Untuk kami boleh membawa keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kami boleh menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap pergumulan masalah dalam hidup keluarga kami percaya karena kami membangunnya di dalam Engkau, maka keluarga kami akan tetap kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga, keluarga-keluarga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Karena kami percaya keluarga-keluarga yang kuat boleh menjadikan gereja kami, boleh menjadi gereja yang kuat, gereja yang terus bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Berkat-Mu terus tercurah atas setiap keluarga demi keluarga. Karena kami terus menghadirkan Engkau di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan informasi warta jemaat dalam pekan ini. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara-saudari kita seiman. Yang pertama, Ibu Tan Mariana, dalam usia 81 tahun, meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni di pemakaman Perambatan Kudus. Yang kedua, pulang ke rumah Bapa, Ibu Kuswarni atau Ibu Kolanyo, dalam usia 89 tahun, meninggal pada hari Kamis tanggal 13 Juni dan akan dimakamkan hari Minggu pagi ini tanggal 16 Juni di pemakaman Darussalam Kudus. Upacara pemberangkatan nanti pukul 8 pagi. Lalu yang ketiga, Bapak Daniel Agus Winarno, dalam usia 57 tahun, meninggal hari Jumat tanggal 14 Juni. Upacara penghiburan akan diadakan nanti sore, hari Minggu ini jam 6 sore, dan akan dimakamkan besok hari Senin. Maksud kami akan dikremasikan atau diperabukan hari Senin besok di krematorium Darussalam Kudus. Upacara pemberangkatan jam 10 pagi. Dan satu lagi informasi yang barusan masuk, yang keempat, Bapak Daniel, saya belum tahu nama lengkapnya, suami dari Ibu Mulyani, baru meninggal tadi subuh. Informasi selengkapnya belum ada, tapi rencananya tutup petinya nanti sore, menyesuaikan dengan keluarga. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Amin. Kami informasikan kepada jemaat untuk pengkhotbah tamu minggu depan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 23 Juni firman Tuhan dalam ibadah raya 2 atau ibadah raya jam 10 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Lohestian dari Gereja Bethel Tabernakel Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa, hadir, dan mari terima berkat dalam ibadah yang kedua itu. Lalu berikutnya kami ingin memberikan penekanan kepada kegiatan-kegiatan gereja kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke-70. Yang pertama adalah lomba-lomba. Mengenai lomba-lombanya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di warta jemaat. Untuk semua jenis lomba, baik lomba untuk anak-anak
maupun lomba untuk dewasa. Bagi yang berminat, silakan mendaftarkan diri kepada panitia. Di Warta Jemaat sudah ada komplit tempat-tempat pendaftaran. Lalu yang kedua, Basar UMKM akan diadakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni. Mari hadir untuk ikut memeriahkan sekaligus berbelanja di sana ya. Hari Selasa sampai Kamis 25-27 Juni bertempat di lantai dasar. Yang ketiga, pengobatan di TPI Ratau diadakan hari Minggu ini, dimulai jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Ya, jadi dalam rangka ulang tahun gereja kita mengadakan aksi kesehatan di Ratau bagi masyarakat di sekitar gereja hari Minggu ini jam 8 sampai dengan jam 12 di TPI Ratau. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah doa dan puasa. Dalam menyambut ulang tahun gereja kita mengadakan gerakan doa puasa setiap hari Kamis. Mari hadir Bapak Ibu Saudara, hari Kamis pagi jam 10 sampai dengan jam 11. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memang tidak ada kegiatan dan atau punya waktu dan kesempatan, mari hadir kita ikut mendukung doa hari Kamis jam 10 sampai dengan jam 11 agar semua kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun gereja boleh berjalan dengan baik. Kita minta pimpinan Tuhan. Lalu yang berikutnya untuk pemilihan majelis. Mari kita dukung dalam doa untuk ke-19 calon majelis jemaat untuk melayani bersama-sama dengan kita. Lalu dukung dalam doa juga untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio yang terus kita doakan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Untuk progres keuangannya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam lembar Warta Jemaat. Baik, itu saja penekanan informasi Warta Jemaat dalam pekan ini. Saat ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir di bawah dan di atas? Ya, ada ya. Oke, ada di atas. Ya. Ada lagi? Iya. Oh. Ya. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati beribadah bersama dengan kami. Kiranya ibadah pagi ini jadi berkat bagi Bapak dan Ibu yang hadir. Tuhan berkati. Baik, lalu berikutnya kita akan berdoa dan kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Atau yang berhari ulang tahun kemarin belum menerima kenang-kenangan yang sudah lewat, kebetulan berhari ulang tahun tidak hadir di gereja, silakan bangkit berdiri ya. Atau tamu yang baru hadir mungkin ulang tahun dalam pekan lalu, kalau Anda bisa bangkit berdiri. Kalau kebetulan berhari ulang tahun dalam seminggu yang sudah lewat, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 ya. Baik, yang sudah menerima kenang-kenangan bisa duduk kembali, nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk Bapak Saudara. Mari kita teruskan ibadah kita di hari-hari di dalam minggu depan ini. Kita terus berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat ya, di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, dan boleh menjadi saksi Kristus, keluarga yang memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu kami boleh memiliki keluarga. Kami dibesarkan di dalam keluarga. Kami tidak minta lahir di keluarga yang ini atau itu, tetapi Engkau mengizinkan kami lahir di dalam keluarga itu. Engkau menghendaki kami, dan oleh karena itu kami berdoa supaya di dalam keluarga di mana kami tumbuh, kami bersama-sama menjalaninya, kami
menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berilah mereka hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Sertai masa depan mereka. Biar mereka semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu untuk sidang jemaatmu yang memberikan hidupnya kepada Engkau. Mereka datang untuk beribadah, bukan hanya saja hidup mereka, tetapi mereka juga memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka hari-hari ini karena ada anggota keluarganya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi penghiburan, kekuatan, dan mereka menyerahkan percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk para lansia. Tuhan, sertai mereka, sembuhkanlah mereka, berilah mereka kekuatan dan penghiburan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sebagai penjaga bagi jiwa kami, sebagai harapan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus ini. Kami sungguh memohon kepadamu supaya kota Kudus ini aman dan damai, supaya kami punya kesempatan yang banyak untuk memberitakan Injil di kota ini, supaya keluarga gereja Isa Al-Masih menjadi berkat, memberitakan nama Kristus di tengah kota ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Engkau menjaga ya Tuhan, melindungi, supaya Engkau menyertai perjalanan bangsa ini ke masa depan. Karena bangsa ini dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan bangsa ini juga bangsa yang suka menolong bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Tuhan, sertai pemimpin bangsa kami, supaya mereka memimpin dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, dengan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Kami berdoa supaya dunia ini, bangsa-bangsa yang sedang berkecamuk di dalam perang, mereka boleh menghentikan perang, boleh mencari solusi bersama-sama. Kami berdoa untuk para orang-orang yang pergi meninggalkan kota-kota mereka, negara mereka karena stabilitas politik yang kacau balau. Kami berdoa Tuhan, berilah mereka perlindungan-Mu, kekuatan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai ya Tuhan. Di mana saja kami mau menjadi pembawa damai. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu
dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin.